warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan guru karena pada hari ini akan menyita waktu Bapak Ibu-ibu, sebab hari ini saya ada penerapan aksi nyata tentang sosialisasi disiplin positif di sekolah. Nah, sebelum ini saya lanjutkan, oleh karena itu mari kita meminta kepala sekolah untuk memberikan sebuah arahan atau kata pengantar dalam sosialisasi disiplin positif di sekolah. Oleh karena itu kepada Ibu disilakan. Disiplin positif di sekolah. Saya sebagai kepala sekolah, saya berharap kepada teman-teman guru dapat mengikuti diklat sosialisasi disiplin positif di sekolah. Yang kedua, saya harap untuk teman-teman guru dapat mengimplementasikan sosialisasi disiplin positif di sekolah. Nah, di sini sekian sosialisasi hari ini, saya kembalikan kepada CPG. Silakan. Ya, itulah kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan masuk pada sosialisasi disiplin positif di sekolah. Nah, ini merupakan tugas akhir dari modul saya 1.4 terkait dengan penerapan disiplin positif. Nah, sebelum jauh melangkah, nih saya tanya dulu terkait dengan disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak teman-teman? Kira-kira disiplin itu seperti apa? Kalau menurut teman-teman, disiplin itu seperti apa? Datang tepat waktu di sekolah. Ya, datang tepat waktu di sekolah. Apalagi? Pakaian. Ya, Disiplin pakaian. Disiplin pakaian. Ya. Kalau melihat ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau teratur atau kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini makna disiplin positif. Nah, tujuan daripada disiplin positif ini apa? Yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ini, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya, ada siswa yang berbuat salah, ini langsung kita mengeksekusi dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma disiplin ini sendiri. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. In itu kalau kita dari secara mendalam, in itu dari dalam. Kalau X berarti dari luar. Nah, contohnya yang dari dalam bagaimana? Nah, kalau dalam penerapan disiplin positif, intrinsik ini kita bisa buat dalam bentuk keyakinan kelas. Dari keyakinan itulah dia menjadi motivasi dari dalam.
Kalau dia instruksi itu berarti motivasi dari luar, misalnya kita dari guru yang memberikan arahan. Jadi seperti itu. Lanjut, ini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, restitusi adalah sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi. Nah, kemarin ini restitusi merupakan salah satu praktek yang saya praktekkan di demonstrasi kontekstual. Nanti seperti apa itu nanti ada ininya. Ini kalau kita bandingkan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, ini kita melihat hukuman ini ada sesuatu yang menyakitkan sering terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid-murid untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapat keadilan, kemudian murid atau anak akan tersakiti. Nah, kalau kita lihat dari konsekuensi, ini disiplin ini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau dilihat dari konsekuensi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka atau jangka pendek. Yang berikut, korban bisa diabaikan, kemudian murid atau anak tidak nyaman. Nah, kalau kita lihat dalam restitusi, ini merupakan sebuah pilihan, kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, kemudian ada murid yang mendapatkan penguatan. Nah, berdasarkan bagian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, ini kita lihat bahwa dia sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini maksud saya adalah disiplin positif atau yang kita terapkan di kelas ini nantinya ada menjadi keyakinan kelas. Lanjut, ini ada keyakinan kelas. Ini pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian ada keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Ini untuk keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Ini ada contohnya, ini misalnya keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Di kelas 5 juga sama. Dia seperti ini untuk contoh keyakinan kelas. Berikut ada ini 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini sebenarnya ada di kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Masing-masing ini punya peran dan fungsi. Nah, kalau kita lihat ini untuk satu penghukum ini dia seseorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, atau selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Dan kata-katanya agak keras, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk atau menghardik. Nah, ini contoh untuk penghukum kalau dalam 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, ada penghukum. Yang kedua, pembuat masalah bersalah. Ini ketika terjadi pada guru, sebagai posisi kontrol yang kita gunakan, ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Kemudian contoh katanya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Akibat dari ucapan yang contoh dari ucapan membuat merasa bersalah. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai teman. Nah, pada posisi ini tidak ada yang namanya menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang, atau mereka berkata misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu atau bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Saya pikir ibu adalah teman saya. Nanti itu kata-kata yang akan keluar dari seorang siswa. Selanjutnya, sebagai pemantau. Nah, ketika posisi guru dalam keadaan pemantau, ini berarti mengawasi. Pada saat ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, namanya saja pengawas atau pemantau. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, kemudian menggunakan sanksi-sanksi konsekuensi, kemudian kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Di 5 posisi kontrol yang terakhir ini ada manajer. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi melainkan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di antara 5 posisi kontrol ini, yang paling digunakan ini adalah posisi yang kelima sebagai manajer. Lanjut, ini ada segitiga restitusi. Ini saja. Nah, segitiga restitusi ini adalah satu metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Nah, di sini ada 3 komponen: validasi tindakan yang salah, kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, masing-masing ini ada contoh validasi tindakan, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Kemudian ada contoh, kamu bukan salah-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian untuk menanyakan keyakinan apa yang kita sepakati. Kemudian ada, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini dari metode segitiga distribusi. Nah, terakhir mengenai disiplin positif sebagai upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah, tentunya ini tidak membutuhkan proses yang terlalu cepat, tetapi membutuhkan waktu. Nah, di sini juga kita bisa melibatkan beberapa pemangku dari kepentingan di sekolah. Nah, terima kasih telah hadir hari ini. Salam guru hebat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan sosialisasi ini kita dapat implementasikan di kelas kita, terutama membuat keyakinan kelas. Harapannya agar tercipta lingkungan belajar yang sehat. Oke, demikian yang saya dapat sampaikan, dan bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.